Assalamualaikum sahabat langit, terima kasih sudah hadir di sini, di ruang yang tidak semua orang bisa sampai padanya. Kalau hari ini kamu menemukan video ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang hamba yang sedang dicintai oleh Allah. Ada alasan mengapa jarimu berhenti di video ini. Ada maksud dibalik mengapa hatimu ingin mendengarkan sampai akhir. Karena bisa jadi, malam-malam yang kamu lewati dengan air mata itu, ternyata tidak pernah sia-sia. Bisa jadi, tangisanmu yang selama ini kamu kira tidak terdengar, sebenarnya sudah diterima oleh langit. Sahabat langit, pernahkah kamu merasakan sesuatu yang berbeda saat terbangun di sepertiga malam? Hening, dingin, tapi entah kenapa, ada dorongan dari dalam hati yang memanggilmu untuk bersujud. Kamu mengambil wudhu, lalu menunduk, menatap sajadah yang sudah lama menunggu. Kamu bicara, kamu bergetar, kamu menangis. Air mata itu mengalir tanpa diminta, tanpa bisa ditahan. Kamu tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi di saat itulah, sebenarnya, langit sedang mendengar. Coba sekarang, di kolom komentar, ketik angka 77 sebagai tanda kamu ingin menyalurkan energi positif untuk semua hati yang sedang berjuang diam-diam. Karena siapa tahu, dari niat kecilmu, Allah menurunkan rahmat besar kepada banyak orang yang bahkan tidak kamu kenal. Tahukah kamu, sahabat langit, ketika seorang hamba menangis di sepertiga malam, itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedekatan. Air mata yang jatuh di waktu itu tidak sama dengan air mata yang jatuh karena manusia. Tangisan di sepertiga malam bukan sekadar luapan perasaan, tapi panggilan ruhani. Saat kamu menangis karena Allah, itu berarti ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang diperbaiki olehnya. Mungkin kamu tidak melihatnya sekarang, tapi perubahan itu nyata. Hati yang dulu keras, mulai melunak. Jiwa yang dulu gelisah, mulai tenang. Itulah salah satu pertanda pertama bahwa tangisanmu sudah mulai diangkat ke langit. Hati yang dulu terasa berat, tiba-tiba menjadi ringan. Kamu tidak tahu kenapa, tapi kamu merasa lebih bisa menerima hidup. Dulu kamu sering bertanya, kenapa aku diuji seperti ini? Tapi kini kamu hanya berkata, Ya Allah, aku percaya pada rencanamu. Itu tanda bahwa Allah sudah mendekap hatimu dengan kasih-Nya. Dia tidak selalu menghapus masalahmu, tapi Dia menguatkan hatimu untuk menjalaninya. Dan disitulah tanda penerimaan itu terjadi. Sahabat langit, tangisan seorang hamba bukan sekadar suara lirih di tengah malam. Itu adalah bahasa jiwa. Ketika kamu sudah sampai di titik di mana kamu hanya bisa berbicara kepada Allah tanpa kata-kata, hanya dengan air mata, maka sebenarnya kamu sudah didengar, karena Allah tidak menilai seberapa banyak kata yang keluar dari lisanmu, tapi seberapa dalam makna yang keluar dari hatimu. Dan ketika hatimu sudah sampai pada tingkat itu, doa-doamu tidak lagi sekadar permintaan, tapi menjadi pengakuan cinta. Coba perhatikan perubahan yang terjadi dalam dirimu setelah malam-malam panjang itu. Mungkin kamu mulai lebih tenang menghadapi orang lain, kamu tidak lagi mudah tersinggung. Kamu tidak lagi mempersoalkan hal kecil. Itulah bentuk rahmat yang tidak kamu sadari. Allah sedang menyucikan jiwamu lewat tangisan yang kamu kira hanya pelampiasan. Padahal setiap air mata yang jatuh itu sedang menghapus dosa. Rasulullah bersabda bahwa mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan tersentuh api neraka. Jadi kalau kamu pernah menangis saat sujud, jangan malu. Justru bersyukurlah, karena itu pertanda Allah masih menegurmu dengan lembut. Sahabat langit, tangisanmu tidak berhenti di lantai tempat kamu sujud. Ia naik. Ia naik bersama malaikat yang mencatat setiap getaran doa. Bahkan sebelum kamu selesai mengucapkan kalimat permohonan, Allah sudah tahu isi hatimu. Karena Allah lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Di sepertiga malam, hubungan itu menjadi paling nyata. Tidak ada jarak, tidak ada perantara, hanya kamu dan Dia. Ketika kamu mengangkat tangan, sebenarnya langit sedang terbuka untukmu. Dan disitulah pertanda kedua mulai terasa. Kamu mulai merasakan kedekatan yang berbeda dengan Allah. Bukan dalam bentuk suara, bukan dalam mimpi, tapi dalam ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu merasa ada yang menjagamu. Kamu merasa tidak sendirian. Yang sadar bukan ada kamu tahu ada kekuatan yang menuntun. Di situ, kamu mulai memahami makna kalimat Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, sebaik-baik tempat bergantung. Tanda itu terasa sederhana tapi dampaknya besar, karena orang yang tangisannya diterima, hatinya tidak lagi mudah goyah. Dunia tidak lagi menakutkan, karena ia tahu siapa yang menggenggamnya. Itulah kedewasaan spiritual yang hanya datang kepada orang-orang yang hatinya pernah dihancurkan, lalu disembuhkan langsung oleh Allah.
Tangisan yang diterima bukan hanya membersihkan dosa, tapi juga membentuk jiwamu menjadi lebih dalam, lebih lembut dan lebih bijak. Sahabat langit, mungkin kamu pernah berpikir bahwa tangisanmu malam itu tidak membawa hasil. Kamu berdoa agar seseorang kembali, tapi dia tetap pergi. Kamu meminta agar rezekimu lancar, tapi yang datang justru ujian baru. Lalu kamu kecewa. Namun di balik itu semua, Allah sedang menunjukkan sesuatu. Kadang penerimaan tidak datang dalam bentuk jawaban cepat, tapi dalam bentuk perubahan hati. Saat kamu berhenti memaksa dan mulai ikhlas, itu tanda bahwa doamu sudah dijawab. Karena bukan permintaannya yang Allah kabulkan, tapi jiwamu yang Allah ubah. Mungkin kamu pernah bangun tengah malam tanpa sebab, hanya karena tiba-tiba ingin menangis. Itu bukan kebetulan, itu panggilan. Allah sedang mengundangmu berbicara dalam keheningan. Setiap orang yang pernah mengalami itu pasti tahu rasanya. Kamu menangis bukan karena tahu alasan pastinya, tapi kamu sadar, air mata itu terasa suci. Kamu merasa bersalah, tapi di saat yang sama, kamu juga merasa dicintai. Itulah keajaiban sepertiga malam. Allah bisa membuat hatimu menangis tanpa sebab, karena Dia ingin kamu datang tanpa alasan. Datang bukan karena ingin sesuatu, tapi karena ingin dekat. Sahabat langit, mungkin kamu pernah mendengar bahwa di sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia dan memanggil hamba-hambanya. Adakah yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan? Adakah yang memohon ampun, maka akan aku ampuni? Bayangkan, pencipta langit dan bumi, yang mengatur segala urusan di jagat raya, justru menunggu tangisanmu di waktu yang paling sunyi. Dan kamu, yang mungkin merasa kecil, ternyata punya kesempatan untuk berbicara langsung dengannya. Lalu masihkah kamu merasa doa itu tidak berharga? Itulah mengapa, sahabat langit, jangan pernah remehkan malam yang kamu isi dengan tangisan. Bisa jadi, malam itu adalah malam yang membuat hidupmu berubah tanpa kamu sadari. Kadang Allah tidak langsung menjawab dalam bentuk rezeki atau kesuksesan, tapi dalam bentuk jalan keluar yang tak kamu duga. Misalnya, tiba-tiba kamu dipertemukan dengan orang baik. Tiba-tiba ada ide yang membuat hidupmu berubah, atau tiba-tiba kamu bisa tersenyum setelah lama merasa hampa. Semua itu bukan kebetulan. Itu jawaban halus dari langit. Sahabat langit, pertanda ketiga dari diterimanya tangisanmu adalah munculnya rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan. Kamu ingin kembali bangun malam. Kamu ingin mengulang momen itu. Kamu ingin merasakan lagi kedekatan itu. Padahal kamu tahu rasanya berat, kantuk menyerang, tubuh lelah, tapi hatimu terus memanggil. Rasa rindu untuk berbicara dengan Allah di waktu itu adalah tanda bahwa hatimu sudah disapa oleh-Nya. Karena Allah tidak memanggil hati yang kotor untuk mendekat, kecuali Ia ingin menyucikannya. Maka jika kamu merasa rindu untuk sujud di tengah malam, ketahuilah, itu bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah sedang menarikmu mendekat dalam sahabat langit. Setiap tangisan yang jatuh di sepertiga malam adalah dialog rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Tidak ada saksi, tidak ada tepuk tangan, tapi di langit sana, ada malaikat yang mencatatnya dengan penuh penghormatan. Setiap getaran sujudmu, setiap helaan napasmu, setiap bisikan kecilmu, semuanya diingat oleh langit. Dan di hari ketika tidak ada lagi suara selain suara kebenaran, tangisan itu akan bersaksi untukmu, bahwa di malam yang gelap kamu pernah mencari cahaya, bahwa di waktu orang lain terlelap, kamu memilih untuk berlutut. Jadi sahabat langit, jika hari ini kamu sedang lelah, jangan menyerah. Jika kamu merasa tangisanmu tidak berarti, ingatlah, air mata itu sedang menembus langit. Ketika dunia tidak mendengar, langit mendengar. Ketika manusia tidak peduli, Allah peduli. Dan setiap kali kamu meneteskan air mata dalam sujud, itu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang hanya dimiliki jiwa-jiwa pilihan. Bagian ini baru awal dari perjalanan spiritual yang akan kita bahas. Karena masih ada tanda-tanda lain yang akan membuatmu semakin yakin bahwa tangisanmu tidak pernah sia-sia. Tetap di sini sahabat langit, karena di bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana doa-doa yang dulu kamu panjatkan ternyata sedang tumbuh menjadi kenyataan tanpa kamu sadari. Ketik angka 77 sekali lagi di kolom komentar sebagai doa bersama agar setiap air mata yang pernah jatuh menjadi saksi cinta kita kepada Allah yang Maha Pengasih. Sahabat langit, terima kasih karena kamu masih di sini. Masih bertahan mendengarkan kisah yang mungkin menggambarkan isi hatimu sendiri. Percayalah, jika kamu sampai di bagian ini, itu bukan kebetulan. Mungkin kamu sudah lama mencari jawaban. Kamu ingin tahu, apakah air mata yang kamu jatuhkan di malam sunyi itu benar-benar sampai kepada Allah? Dan mungkin, lewat video ini, Allah sedang menjawab pertanyaan yang kamu simpan rapat selama ini.
Sahabat langit, di bagian pertama kita telah bicara tentang hati yang menjadi ringan, kedekatan yang tumbuh dalam diam, dan rindu yang tak bisa dijelaskan. Semua itu adalah tanda awal bahwa tangisanmu sudah mulai diterima oleh langit. Tapi kisahnya belum berhenti di situ. Karena ketika Allah sudah menerima tangisanmu, maka hidupmu pun perlahan akan berubah. Tidak lagi sama. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di dalam dirimu, dan itulah rahmat yang turun setelah air mata. Bayangkan seseorang yang setiap malam memohon ampun. Ia menangis dalam sujud, meminta agar segala kesalahannya diampuni. Tapi setelah sekian lama, yang ia rasakan bukan sekadar lega, melainkan sebuah kedamaian yang lembut. Ia mulai memandang dunia dengan cara berbeda. Tidak lagi reaktif, tidak lagi mudah kecewa, tidak lagi iri dengan kehidupan orang lain. Itu bukan karena ia tiba-tiba menjadi kuat, tapi karena Allah telah menurunkan ketenangan dalam jiwanya. Inilah pertanda keempat yang harus kamu kenali. Allah menjawab tangisanmu lewat perubahan batin. Perubahan batin itu seringkali tidak kita sadari. Ia datang perlahan tapi pasti. Mungkin kamu dulu mudah marah, tapi sekarang kamu lebih memilih diam. Mungkin dulu kamu sering merasa dunia tidak adil, tetapi kini kamu hanya tersenyum dan berkata, semua sudah diatur. Mungkin dulu kamu selalu menuntut banyak hal, tapi sekarang kamu justru sering bersyukur atas hal kecil. Inilah bukti bahwa tangisanmu tidak sia-sia, karena setiap tetes air mata yang jatuh dalam sujud itu sedang mencuci jiwamu dari dalam. Sahabat langit, Allah tidak selalu menghapus kesedihanmu dengan cara yang instan. Kadang Dia biarkan badai itu tetap ada, tapi Ia membuat hatimu lebih kuat dari sebelumnya. Itulah bentuk kasih sayang yang seringkali tidak kita sadari. Karena jawaban dari doa bukan selalu dalam bentuk hasil, melainkan dalam bentuk kesiapan hati untuk menerima apapun hasilnya. Dan hanya orang yang tangisannya diterima yang bisa sampai pada tingkat ikhlas seperti itu. Bayangkan, kamu menangis memohon sesuatu kepada Allah. Kamu ingin dipertemukan dengan seseorang, kamu ingin rezekimu lancar, kamu ingin hidupmu mudah, tapi ternyata yang datang bukan hal yang kamu harapkan. Seseorang pergi, rezeki masih sempit, masalah belum selesai. Namun di tengah semua itu yang kamu tetap bisa tersenyum, kamu tetap bisa bersyukur, kamu tidak lagi protes, tapi justru semakin dekat dengan Allah. Maka ketahuilah, itu bukan karena Allah tidak menjawab. Itu justru tanda bahwa jawaban sudah kamu terima, hanya saja dalam bentuk yang lebih tinggi dari yang kamu minta. Sahabat langit, setiap kali Allah menerima tangisan seorang hamba, maka langit pun ikut bergetar, karena di dalam air mata itu ada kerendahan hati yang paling murni. Tidak semua orang bisa menangis karena Allah. Tidak semua air mata yang jatuh itu diterima. Hanya air mata yang keluar dari hati yang tulus, yang bersih dari pamrih, yang benar-benar ingin kembali kepadanya. Dan ketika air mata itu jatuh, malaikat pun bersaksi, "Ya Allah, hamba-Mu telah memohon ampun dalam tangisan." Lalu Allah menjawab, "Ku telah mendengarnya, dan Aku telah menerimanya." Sahabat langit, pertanda berikutnya adalah doa-doamu mulai dikabulkan dalam bentuk yang tidak kamu sadari. Bukan hanya satu, tapi banyak hal dalam hidupmu yang tiba-tiba menjadi lebih baik tanpa kamu tahu sejak kapan. Mungkin dulu kamu berdoa agar dilapangkan rezeki, tapi yang terjadi adalah kamu diberi ketenangan meski penghasilan tidak bertambah. Mungkin kamu pernah berdoa agar disembuhkan dari luka hati, tapi yang datang bukan seseorang yang baru, melainkan kemampuan untuk memaafkan. Itulah cara Allah menjawab dengan caranya. Dia tidak selalu memberi sesuai keinginanmu, tapi selalu memberi sesuai kebutuhanmu. Sahabat langit, pernahkah kamu merenung dan menyadari bahwa banyak doa masa lalumu sebenarnya sudah terkabul, hanya saja kamu lupa? Kamu dulu berdoa agar bisa lebih sabar, lalu datanglah orang-orang yang mengujimu. Kamu dulu berdoa agar bisa lebih ikhlas, lalu Allah ambil sesuatu yang kamu cintai. Kamu dulu berdoa agar bisa lebih dekat dengannya, lalu Dia hancurkan semua sandaranmu di dunia agar kamu hanya bersandar kepadanya. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah proses agar tangisanmu tidak berhenti di lantai tempat kamu sujud, tapi menjadi doa yang mengubah arah hidupmu. Ketika tangisanmu sudah diterima, kamu akan merasa bahwa hidupmu mulai memiliki makna baru. Kamu tidak lagi menilai kebahagiaan dari banyaknya harta, tapi dari tenangnya hati. Kamu tidak lagi mengukur keberhasilan dari seberapa banyak kamu punya, tapi dari seberapa dalam kamu bisa bersyukur. Disinilah tanda kelima mulai muncul. Allah mengganti tangisanmu dengan rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Kedamaian ini tidak bisa dibeli, sahabat langit.
tidak bisa dicari dimanapun, kecuali di hadapan Allah. Orang yang sudah diterima tangisannya akan punya ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Dunia bisa berantakan, tapi hatinya tetap kokoh. Karena ia tahu, selama Allah bersamanya, tidak ada yang perlu ditakuti. Ia belajar untuk tenang bahkan di tengah kesulitan. Ia tidak lagi memohon agar badai hilang, tapi ia memohon agar hatinya dikuatkan untuk menghadapi badai. Dan saat kamu sampai pada titik ini, berarti kamu sudah berada dalam pelukan kasih Allah. Kamu sudah tidak lagi berdoa dengan cemas, tapi dengan cinta. Kamu berdoa bukan untuk memaksa Allah, tapi untuk menenangkan jiwamu sendiri. Kamu tidak lagi berkata, "Ya Allah, berikan ini padaku." Tapi kamu berkata, "Ya Allah, jika ini baik untukku, maka dekatkanlah. Jika tidak, jauhkanlah dengan cara yang terbaik." Itu tanda kedewasaan spiritual, tanda bahwa doa dan tangisanmu sudah sampai. Sahabat langit, pernahkah kamu merasakan momen di mana kamu sedang sedih, tapi hatimu tiba-tiba merasa damai? Kamu menangis karena masalah belum selesai, tapi kamu juga merasa yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Itulah momen ketika Allah menurunkan sakinah, ketenangan yang menjadi jawaban dari setiap air mata yang pernah jatuh. Sakinah itu tidak bisa dijelaskan, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah hancur, lalu diperbaiki olehnya. Dan inilah yang membedakan tangisan yang diterima dan tangisan yang tidak. Tangisan yang diterima akan membawa kedamaian setelahnya. Kamu mungkin masih menangis, tapi tangisanmu bukan lagi karena kecewa, melainkan karena rasa syukur yang dalam. Kamu menangis bukan karena merasa tidak sanggup, tapi karena terharu menyadari betapa Allah selalu sabar menunggumu kembali. Sahabat langit, ada hal indah yang sering luput dari perhatian kita. Saat kita menangis di sepertiga malam, sebenarnya kita sedang menyampaikan sesuatu kepada Allah tanpa sadar. Kita sedang mengatakan, "Ya Allah, aku menyerah, aku lelah, tapi aku tetap percaya." Dan kalimat itu, meski tidak terucap, adalah doa paling kuat yang bisa mengguncang langit. Karena di dalamnya ada keikhlasan yang murni, ada kepercayaan total, ada cinta tanpa syarat kepada Sang Pencipta. Dan ketika doa seperti ini sampai kepada Allah, maka jawabannya tidak pernah tertunda. Bahkan ketika kamu tidak melihat perubahan besar, percayalah, ada sesuatu yang sedang terjadi di langit. Mungkin malaikat sedang mencatat namamu dalam daftar orang-orang yang doanya diangkat. Mungkin Allah sedang memindahkan takdir burukmu menjadi takdir yang lebih baik karena air mata itu. Karena setiap tangisan yang tulus di sepertiga malam bisa mengubah garis hidup bahkan sebelum matahari terbit. Sahabat langit, ada satu hal yang perlu kamu ingat. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk menangis di sepertiga malam. Kalau kamu bisa, berarti kamu sedang dipilih. Allah tidak memanggil semua orang untuk hadir dalam waktu istimewa itu. Dia hanya memanggil hamba-hamba tertentu yang hatinya masih lembut, yang masih punya sedikit cahaya iman untuk menyambut kasih-Nya. Maka kalau kamu termasuk orang yang terbangun di malam itu, jangan anggap remeh. Itu bukan sekadar terbangun karena kebetulan, tapi panggilan cinta dari Tuhanmu. Kamu dipanggil bukan untuk menunjukkan kesempurnaan, tapi untuk menunjukkan kejujuran hatimu. Karena Allah tidak menuntut kesempurnaan dalam sujud, tapi ketulusan dalam air mata. Dan siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang hancur, akan pulang dengan hati yang utuh. Itulah janjinya. Sahabat langit, setiap orang yang pernah benar-benar menangis di sepertiga malam tahu rasanya. Setelah air mata itu habis, ada ketenangan yang luar biasa. Seolah dunia berhenti sejenak dan hanya kamu dan Allah yang ada. Tidak ada suara, tidak ada beban, hanya kehangatan dalam kesunyian. Di momen itu, kamu sadar bahwa ternyata kamu tidak pernah sendirian. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu benar-benar merasa cukup. Maka sahabat langit, jangan hentikan tangisanmu hanya karena kamu merasa lelah. Karena bisa jadi, justru di malam berikutnya, Allah akan menunjukkan tanda yang lebih besar lagi. Dan tanda itu bukan dalam bentuk mimpi, bukan dalam bentuk bisikan, tapi dalam perubahan yang nyata di hidupmu. Sahabat langit, ketik angka 77 di kolom komentar. Saudaraku, mari kita lanjutkan perjalanan jiwa ini. Jika kamu masih bertahan hingga bagian ini, itu tanda hatimu sedang bergetar oleh sesuatu yang besar. Mungkin karena kamu pernah menangis dalam gelapnya malam, atau sedang menunggu jawaban dari doa yang tak kunjung kau pahami maknanya. Tapi ketahuilah, semua air matamu tak pernah sia-sia.
Karena malam yang kau isi dengan sujud itu bukan sekadar ritual, tapi sebuah panggilan cinta antara dirimu dan Allah. Di bagian ini, kita akan menyentuh 3 pertanda terakhir. Pertanda yang sering muncul setelah tangisan di sepertiga malam. Pertanda yang tidak semua orang sadari, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah benar-benar tersungkur di hadapannya. Pertanda keempat, hatimu menjadi ringan meski masalahmu belum selesai. Ini adalah salah satu tanda yang paling lembut tapi juga paling kuat. Sebelum malam itu, mungkin kamu merasa dunia menekan. Semua terasa sesak. Tapi setelah kau menangis dan bersujud, esoknya kamu justru merasa lega tanpa tahu alasannya. Masalahmu mungkin belum selesai, tapi hatimu sudah tenang. Itu bukan kebetulan. Itu bukan sugesti. Itu tanda bahwa Allah telah menurunkan rahmat-Nya. Sebab, ketenangan hati adalah karunia terbesar yang bisa diberikan Allah kepada hamba-Nya. Rasulullah pernah bersabda bahwa ketenangan adalah tanda datangnya kasih sayang Allah. Dan jika kamu merasakannya setelah bermunajat di malam hari, itu berarti tangisanmu sudah diangkat oleh langit. Malaikat menyampaikan doa-doamu, dan rahmat Allah turun menenangkan batinmu. Bayangkan, hatimu yang semula berat, kini seperti diangkat. Langit menjadi saksi bahwa ada seorang hamba yang menangis bukan karena lemah, tapi karena cinta. Karena ia sadar, hanya dengan Allah lah semua jalan kembali terbuka. Pertanda kelima, doa-doamu mulai dikabulkan secara halus, tanpa kamu sadari. Ada hal ajaib dari doa malam. Kadang jawaban dari Allah tidak datang dengan cara yang kamu minta, tapi datang dengan cara yang kamu butuhkan. Mungkin kamu berdoa agar seseorang kembali, tapi justru diberi ketenangan untuk merelakannya. Mungkin kamu meminta rezeki, tapi justru diberi kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Semua itu adalah bentuk penerimaan Allah terhadap tangisanmu. Karena doa bukan hanya tentang hasil, tapi tentang bagaimana Allah menjadikanmu hamba yang lebih dekat padanya. Pernahkah kamu merasa, setelah menangis dalam tahajud, tiba-tiba hidupmu mulai berubah sedikit demi sedikit? Tiba-tiba kamu bertemu orang-orang baik, terbuka jalan baru, hati lebih sabar, atau urusan yang dulunya tertunda mulai dimudahkan? Semua itu adalah cara Allah menjawab tangisanmu dengan lembut. Maka jika kamu pernah merasa doamu belum dikabulkan, berhentilah menunggu hasil seperti manusia biasa. Lihatlah dengan mata hati. Kadang Allah sudah menjawab, tapi lewat cara yang tidak kamu sadari. Tangisanmu sudah diterima, hanya saja waktunya Allah yang menentukan kapan semuanya tampak jelas di depan matamu. Pertanda keenam, kau menjadi pribadi yang baru. Inilah pertanda paling besar bahwa tangisanmu telah diterima. Hati yang pernah menangis di sepertiga malam, jarang sekali kembali seperti semula. Ada perubahan yang nyata tapi halus. Kau jadi lebih lembut pada orang lain, lebih tenang menghadapi hidup, dan lebih berhati-hati dalam dosa. Tangisan di malam hari itu bukan hanya melepaskan kesedihan, tapi juga membentuk jiwamu yang baru. Karena ketika seseorang menangis di hadapan Allah, ia sedang dimurnikan. Air mata itu membersihkan sisa dosa yang menempel dan membuat hatimu kembali bercahaya. Orang-orang yang hatinya pernah disentuh oleh air mata di malam hari akan terlihat berbeda, bukan karena wajahnya bersinar secara ajaib, tapi karena auranya berubah. Mereka tenang tapi kuat, lembut tapi tegas, rendah hati tapi berwibawa. Itulah hasil dari tangisan yang diterima. Rasulullah sendiri adalah sosok yang sering menangis di malam hari. Bahkan dalam sujudnya, beliau berdoa, "Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendiri walau sekejap mata pun." Beliau menangis bukan karena takut dunia, tapi karena begitu rindunya kepada Allah. Jika Rasulullah yang dijamin surga saja menangis, bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Maka, ketika kau menangis di malam hari dan setelah itu merasa berubah menjadi pribadi yang lebih lembut, itu pertanda besar bahwa Allah telah menerimamu. Saudaraku, jangan remehkan satu tetes air mata di sepertiga malam, karena di saat dunia sedang terlelap, langit justru terbuka lebar. Malaikat turun mencari mereka yang bersujud, membawa doa dan tangisan mereka ke hadapan Allah. Jika tangisanmu telah sampai, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bayangkan betapa istimewanya saat Allah berfirman setiap malam, "Adakah di antara hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Adakah yang memohon ampun, maka akan aku ampuni." Dan jika malam itu kamu menjawab panggilan itu dengan air mata, maka kamu bukan orang biasa.
Kamu sedang dipilih oleh Allah untuk berbicara langsung dengannya dalam bahasa hati. Tangisan di malam hari bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan yang tidak semua orang mampu lakukan. Karena butuh keberanian untuk membuka luka lama di hadapan Allah. Butuh kejujuran untuk mengakui kesalahan, dan butuh cinta yang dalam untuk menangis bukan karena dunia, tapi karena ingin kembali pulang kepadanya. Jadi, jika kamu pernah menangis di sepertiga malam, jangan malu. Jangan takut dianggap lemah, karena justru disitulah letak kemuliaanmu. Orang-orang yang hatinya lembut dan matanya basah karena Allah, mereka adalah hamba yang istimewa. Dan jika hari ini kamu sedang dalam masa sulit, sedang merasa doa belum dijawab, percayalah, tangisanmu tidak pernah hilang. Setiap tetesnya disimpan di sisi Allah dan akan dikembalikan kepadamu dalam bentuk kebahagiaan yang jauh lebih besar dari yang kamu minta. Kau hanya perlu bersabar dan terus menjaga hatimu tetap hidup. Karena selama hatimu masih bisa menangis karena Allah, berarti hatimu belum mati, dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Sebelum kita tutup, coba kamu ketik angka 77 di kolom komentar sekarang, sebagai tanda bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif dari setiap doa dan tangisan yang pernah kau panjatkan. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi pengingat bahwa setiap air mata yang jatuh karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Dan jika malam nanti kamu terbangun, jangan buru-buru tidur lagi. Duduklah sebentar. Rasakan detak jantungmu. Ucapkan lembut, "Ya Allah, terima kasih masih kau izinkan aku mengingatmu." Karena bisa terbangun di sepertiga malam saja, sudah merupakan panggilan cinta yang tak semua orang dapatkan. Mungkin kamu merasa kecil, tapi di mata Allah, tangisanmu sangat besar. Mungkin kamu merasa sendirian, tapi langit sebenarnya sedang ramai mencatat namamu. Maka jangan berhenti menangis di hadapan Allah, karena setiap tetesnya akan menjadi saksi bahwa kau pernah berjuang bukan demi dunia, tapi demi cinta yang abadi di sisinya. Itulah 6 pertanda bahwa Allah telah menerima tangisanmu di sepertiga malam. 6 tanda yang hanya dirasakan oleh hati yang tulus. Jika kamu pernah merasakan satu di antaranya, berarti kamu sedang berada di jalan yang sangat dekat dengan rahmat Allah. Teruslah bertahan, teruslah berdoa, dan teruslah menangis dalam sujudmu. Karena saat langit menjadi saksi tangisanmu, itu berarti cinta Allah sudah menyentuh hatimu. Dan ketika cinta itu sudah menyentuhmu, maka tak ada lagi yang perlu kamu takutkan di dunia ini. Ketik 77 sekarang, agar energi positif dari setiap hati yang mencintai Allah menyatu dalam satu doa malam ini. Semoga tangisanmu berikutnya bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur yang tak terhingga. Karena di saat itu kamu telah benar-benar diterima oleh Allah. Sahabat ilmu langit, jika kamu sudah sampai di bagian ini, aku ingin mengucapkan terima kasih yang tulus. Karena tidak semua orang mampu bertahan untuk mendengarkan kisah spiritual sedalam ini hingga akhir. Itu artinya hatimu masih hidup, masih lembut, masih mau mencari kebenaran. Dan yang lebih indah lagi, mungkin hatimu sedang dipanggil oleh Allah untuk kembali mendekat. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kamu tidak sedang menonton video ini tanpa alasan. Bukan karena algoritma YouTube, bukan karena rekomendasi, tapi karena Allah ingin kamu mendengar sesuatu hari ini tentang makna dari air mata yang pernah kau jatuhkan dalam sunyinya malam, tentang betapa berharganya tangisanmu di hadapannya. Dalam 3 bagian sebelumnya, kita telah menelusuri 6 pertanda bahwa Allah sudah menerima tangisanmu di sepertiga malam. Tapi kesimpulan kali ini bukan sekadar penutup. Ini adalah pengingat bahwa setiap tetes air mata yang jatuh di atas sajadah bukan tanda kelemahan, melainkan simbol dari kekuatan iman. Karena hanya hati yang berani kembali pada Allah yang mampu menangis dengan jujur. Mari kita renungkan kembali. Apa makna sebenarnya dari tangisan di sepertiga malam itu? Tangisan itu bukan sekadar emosi. Ia adalah bentuk komunikasi paling jujur antara makhluk dan Sang Pencipta. Saat kata-kata tak mampu lagi keluar, air mata menjadi bahasa yang Allah paling mengerti. Bahkan sebelum kamu mengucap doa, Allah sudah tahu apa isi hatimu. Tapi tetap saja, Dia menunggu air matamu jatuh. Karena dari tangisan itu lahir keikhlasan yang sejati. Tangisan adalah tanda cinta, bukan tanda lemah. Di dunia ini, banyak orang yang mampu tersenyum di hadapan manusia, tapi hanya sedikit yang mampu menangis di hadapan Allah. Dan orang-orang yang seperti itulah yang Allah cintai. Karena mereka jujur dalam rasa, ngeri tidak berpura-pura kuat. Mereka datang dengan luka, tapi percaya bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Setiap malam, di sepertiga terakhir, Allah memanggil dengan lembut.
Adakah di antara hambaku yang berdoa maka aku kabulkan? Adakah yang meminta ampun maka aku ampuni? Dan ketika engkau menjawab panggilan itu dengan sujud dan tangisan, maka langit pun terdiam mendengarkan. Malaikat mencatat setiap detik air mata yang menetes dari pipimu, dan doa-doamu terangkat setinggi arasy. Itulah momen di mana cinta Allah menyentuh hati seorang hamba, bukan karena banyaknya amal, bukan karena kesempurnaan ibadah, tapi karena kejujuran dalam sujud. Sahabatku, mungkin kamu pernah menangis karena kecewa, karena kehilangan, atau karena doa yang belum terkabul. Tapi percayalah, semua tangisan itu tidak pernah sia-sia. Karena tidak ada air mata yang jatuh dalam sujud yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Bahkan satu tetes saja bisa menjadi alasan ampunan, bisa menjadi sebab turunnya rahmat, bisa menjadi penentu arah hidupmu. Air mata yang diterima Allah akan mengubah segalanya. Hati yang tadinya keras akan menjadi lembut. Hidup yang tadinya kacau akan menemukan arah. Masalah yang tadinya berat terasa ringan. Bukan karena semuanya hilang, tapi karena Allah sudah menenangkan hatimu. Dan ketenangan dari Allah, itulah bentuk jawaban paling indah dari setiap doa. Ingatlah, menerima tidak selalu berarti diberi. Kadang Allah tidak memberi apa yang kamu minta, tapi Ia memberi kekuatan untuk menerima apa yang kamu alami. Dan itu adalah tanda bahwa doamu telah diangkat ke langit, lalu dikembalikan dalam bentuk yang jauh lebih baik. Tangisan di malam hari adalah tanda bahwa Allah masih mencintaimu. Karena jika Dia tidak mencintaimu, Dia tidak akan memanggilmu untuk bangun di waktu paling sunyi. Dia tidak akan membuat hatimu resah hingga kamu terdorong untuk bersujud. Dia tidak akan menumbuhkan getaran di dada yang membuatmu ingin meminta ampun. Itu semua adalah bentuk kasih sayang Allah, yang terkadang kita anggap sebagai kegelisahan. Maka jangan abaikan rasa itu, jangan abaikan panggilan itu. Saat kamu tiba-tiba terbangun jam 3 pagi dan hatimu terasa berat tanpa alasan, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan lembut dari Allah yang ingin berbicara denganmu. Duduklah sebentar, tarik napas dalam-dalam, rasakan udara malam yang hening, lalu bisikan pelan, "Ya Allah, aku datang." Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi bagi langit, itu adalah kalimat paling indah yang bisa keluar dari lisan manusia. Karena di saat semua makhluk tidur, ada satu hamba yang memilih untuk berbicara dengan Tuhannya. Sepertiga malam bukan waktu biasa. Itu adalah waktu di mana dimensi dunia dan langit terasa paling dekat. Saat doa-doa melesat tanpa penghalang, saat malaikat turun membawa ampunan, dan saat itu pula, air mata yang jatuh memiliki nilai yang tak bisa diukur dengan logika manusia. Rasulullah, manusia paling mulia, pun menangis dalam sepertiga malam. Dalam riwayat disebutkan, beliau pernah menangis hingga janggutnya basah karena takut dan rindunya kepada Allah. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari jiwa yang tidak pernah puas." Doa itu adalah bentuk pengakuan terdalam bahwa tangisan di malam hari adalah sumber kekuatan iman. Sahabat ilmu langit, pernahkah kamu merasa bahwa setelah menangis di malam hari, hidupmu terasa lebih ringan? Itu bukan hal kecil, itu adalah tanda bahwa Allah telah menyentuh hatimu. Karena tidak ada yang bisa menenangkan hati manusia kecuali Dia. Dunia bisa menawarkan tawa, tapi hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan sejati. Dan tahukah kamu, tangisan yang paling indah adalah tangisan yang lahir dari rasa syukur. Bukan karena kesedihan, tapi karena sadar betapa besarnya nikmat yang telah Allah beri, meski kamu sering lupa. Saat kamu menangis karena menyadari betapa sabarnya Allah menunggumu kembali, itu adalah momen yang luar biasa. Disitulah letak cinta sejati seorang hamba. Cinta yang paling murni adalah cinta yang membuatmu menangis karena takut kehilangan Allah. Karena semua hal di dunia ini bisa hilang. Harta, jabatan, bahkan orang yang paling kamu cintai. Tapi jika kamu kehilangan hubunganmu dengan Allah, kamu kehilangan segalanya. Maka jagalah hatimu. Jadikan sepertiga malam sebagai ruang khusus antara kamu dan Dia. Sebuah waktu yang tidak boleh direbut oleh dunia. Bayangkan, jika setiap malam kamu menundukkan diri dan berbicara pada Allah, lalu Dia benar-benar mendengarkanmu. Tidakkah itu membuatmu merinding? Karena memang seperti itulah kenyataannya. Allah mendengar setiap bisikan kecil dalam sujudmu. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Tangisanmu yang jatuh di atas sajadah itu akan menjadi saksi di hari akhir.
Saksi bahwa kamu pernah datang pada Allah dalam keadaan lemah, tapi tetap percaya padanya. Saksi bahwa kamu tidak menyerah meski dunia terasa berat, dan saksi bahwa kamu memilih untuk menangis di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Malam adalah cermin kejujuran. Saat semua topeng jatuh, saat dunia menjadi hening, hanya tinggal kamu dan hatimu. Disitulah terlihat siapa sebenarnya dirimu. Apakah kamu masih mengingat Allah? Apakah kamu masih mau berlutut meski tidak ada yang melihatmu? Jika iya, maka kamu termasuk hamba yang spesial. Karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk menangis di hadapan Allah. Banyak yang ingin, tapi hatinya sudah beku. Banyak yang tahu pentingnya tahajud, tapi tubuhnya berat untuk bangun. Jika kamu masih bisa bangun, masih bisa bersujud, dan masih bisa menangis, maka bersyukurlah. Itu artinya Allah masih menuntunmu dengan lembut. Tangisan adalah pintu menuju kebahagiaan sejati. Bukan tangisan karena dunia, tapi tangisan karena kerinduan kepada Allah. Tangisan itu akan menjadi air yang menyuburkan iman. Ia membersihkan hati dari sombong, dari iri, dari kesedihan, dan dari rasa takut yang tidak perlu. Karena ketika kamu menangis di hadapan Allah, kamu sedang menenangkan jiwa yang telah lelah menghadapi dunia. Sahabatku, jangan tunggu waktu sempurna untuk sujud. Jangan tunggu hidupmu stabil baru ingin tahajud. Karena justru di saat hidupmu berantakan, disitulah Allah ingin kau datang. Saat tangisanmu sedang deras, disitulah Allah ingin kau berbicara. Datanglah dengan hati apa adanya. Tak perlu kata-kata indah. Cukup katakan, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tetap percaya padamu." Dan kau akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah kedamaian yang tak bisa dijelaskan, tapi hanya bisa dirasakan. Tangisan di sepertiga malam bukan tanda akhir, ya tapi awal dari kebangkitanmu. Karena setiap hamba yang berani menangis karena Allah akan lahir kembali sebagai pribadi baru, lebih kuat, lebih sabar, lebih lembut, dan lebih ikhlas. Itulah makna sejati dari diterimanya tangisanmu di hadapan Allah. Kini, saat kamu menutup video ini nanti, jangan biarkan rasa haru itu hilang begitu saja. Simpan di hatimu. Jadikan malam nanti sebagai titik awal dari perjalanan barumu bersama Allah. Dan sebelum kamu pergi, ketik angka 77 di kolom komentar. Bukan untuk angka itu sendiri, tapi untuk menandai bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif bagi siapapun yang sedang berjuang melewati malam-malam penuh air mata. Semoga setiap yang menulis angka itu disatukan dalam doa yang sama. Doa agar Allah selalu menerima tangisan kita, menenangkan hati kita, dan menuntun langkah kita menuju cahayanya. Ingatlah sahabatku, air mata yang jatuh di sepertiga malam tidak pernah sia-sia, karena setiap tetesnya adalah permata yang dikirim ke langit. Dan suatu hari nanti, di hadapan Allah, air mata itu akan kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan abadi. Teruslah menangis dalam sujudmu, tapi jangan karena putus asa. Menangislah karena rindu. Karena hanya air mata yang lahir dari cinta yang akan mengantarkanmu pulang ke tempat paling